Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan ibadah siam kita. Mudah-mudahan ibadah siam kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana hubungan antara Yusuf alaihi salatu wassalam dan Ramadan. Kita kutipkan alinea kedua perkataan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in, yang sebagainya sudah kita bahas pada edisi yang lalu. Beliau mengatakan, datang saudara-saudara Yusuf, bersandar kepadanya untuk menutupi kekurangan dan menghilangkan kerusakan. Setelah sebelumnya mereka menjadi orang-orang yang berbuat kesalahan dan penyimpangan, maka Yusuf menempatkan mereka dengan baik dan memperbaiki keadaan mereka serta memberikan mereka makan dari kelaparan dan mengizinkan mereka untuk kembali, sehingga yang satu dapat menutup celah yang 11. Maka demikian halnya dengan Ramadan. Kita berharap Ramadan dapat menutupi apa yang telah luput, yang telah tidak bisa kita capai oleh kita padanya di bulan-bulan yang lain. Dan kita dapat memperbaikinya pada hal yang rusak, sehingga ditutupi bagi kita dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sangat paham bahwa sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau, setiap anak Adam itu tidak akan bebas dari kesalahan. Tetapi kemudian Rasul memberikan kabar gembira kepada kita. Di dalam hadis itu beliau menutup dengan kalimat wa khairul khati'ina at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertobat. Dan kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita hubungkan sabda Rasulullah ini dengan pernyataan Imam Ibnul Jauzi, bagaimana Nabi Yusuf yang sebelumnya dizalimi, dianiaya oleh saudara-saudaranya, kemudian di kemudian hari ternyata saudara-saudaranya datang dalam kondisi butuh kepada beliau. Sebaliknya Nabi Yusuf alaihissalam juga punya kekuasaan penuh untuk memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi yang justru dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibn Jauzi, justru Nabi Yusuf memperlakukan mereka dengan baik. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf juga memperbaiki keadaan mereka, kemudian memberikan mereka makan, kemudian mengizinkan mereka untuk kembali, tidak ditahan di Mesir, sehingga yang satu dapat menutup celah yang 11. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semua. Selama 11 bulan, barangkali di antara kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja. Nah, kesempatan Ramadan adalah kesempatan bagi kita
untuk menutup celah yang 11 ini. Karena di Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunan, lebih lebar dari bulan-bulan yang lain. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mengambil teladan dari sikap Nabi Yusuf. Kita lihat sebagaimana yang kita sampaikan di edisi yang lalu, bahwa ketika saudara-saudara Yusuf tahu bahwa yang di hadapannya adalah Yusuf, maka mereka pun ketakutan. Mereka berpikir pasti Yusuf akan membalas dendam atas kejahatan yang mereka lakukan di masa lampau. Tapi kemudian kita ketika belajar dari Al-Quran, ternyata Nabi Yusuf tidak pernah mengungkit semua itu. Beliau justru mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada celaan untuk kalian. Sekaligus Nabi Yusuf juga mendoakan saudara-saudaranya, yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Jadi sikap Nabi Yusuf ini yang kemudian memberikan kebahagiaan kepada saudaranya setelah sebelumnya mereka mendolimi, adalah satu sikap pemaafan yang paling agung. Karena ketika seseorang mengaku salah kepada orang yang dia dolimi, pada saat yang sama orang yang dia dolimi itu mampu menghukumnya, tetapi kemudian justru memaafkannya, itu adalah bentuk pemaafan yang paling agung. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah. Ketika beliau di tahun 9 Hijriah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga terjadi di bulan Ramadan. Beliau diberi kesempatan untuk menaklukkan kota Mekah. Beliau di samping Ka'bah, sementara di hadapan beliau duduk dengan terhina para pembesar-pembesar Quraisy yang selama ini memerangi, bermaksud membunuh beliau. Mereka melancarkan segala daya upaya dengan harta mereka, dengan jiwa mereka untuk memerangi Rasulullah SAW. Sampai kemudian ternyata Allah mentakdirkan Mekah takluk kepada Rasulullah dan para sahabat, dan mereka pun menjadi orang-orang yang dikalahkan. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada mereka, apa yang kira-kira aku akan lakukan kepada kalian? Begitu sabda Rasulullah kepada para pembesar Quraisy, atau kama qala. Mereka pun kemudian ingat kejahatan mereka di masa lalu. Kemudian mereka memuji-muji Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah saudara mereka yang mulia, orang yang mulia. Dan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kemudian Rasulullah bersabda, atau kama qala, kepada orang-orang, kepada para pembesar Quraisy yang mereka duduk dengan penuh ketakutan karena khawatir dihukum oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah sabdakan, kaum muslimin? Hari ini aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untuk kalian. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah meniru sikap Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya yang di masa lampau telah mendoliminya. Rasulullah memaafkan saudara-saudaranya sendiri, paman-pamannya yang selama ini memerangi beliau. Dengan dasar apa? Dengan dasar meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Imam Ibnul Jauzi menghubungkan sikap Nabi Yusuf ini dengan Ramadan, ini menjadi sebuah fenomena yang menarik. Karena
lagi-lagi setiap hari di luar bulan Ramadan kita sangat berpeluang untuk melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khati'ina at-tawwabin. Dan kemudian beliau memberikan kabar gembira bahwa setiap orang yang berbuat kesalahan itu bisa menjadi sebaik-baik manusia. Syaratnya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ambil kesempatan itu. Dan mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa besar kita mengambil kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ketika kita belajar sejarah, ternyata Rasulullah itu hanya mengalami 9 kali Ramadan. Tetapi lihat progres yang diraih beliau. Tahun pertama ketika disyariatkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat diberi kemenangan pada perang Badar. Dan di tahun yang ke-9, sebagaimana yang kami ceritakan tadi, bahwa Rasulullah diberi kemenangan pada saat Fathu Makkah. Dan ini adalah progres yang begitu cepat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Berapa kali kita sudah melewati Ramadan, tetapi ternyata Ramadan belum memberikan efek yang signifikan dalam kehidupan kita. Bukankah bacaan Al-Quran kita masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Bukankah hafalan kita juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Mari Ramadan kali ini menjadi awal bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Sebagaimana Rasulullah SAW mengalami lompatan-lompatan dalam kehidupan beliau, baik dari sisi pribadi maupun keluarga, lebih besar lagi generasi sahabat yang beliau bina, kaitannya dengan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu alinea kedua dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, kaitannya antara Yusuf dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas alinea berikutnya di kesempatan berikutnya bila. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.